Assalamualaikum, Anda Bapak Mauli Manai. Ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kayu Agung Radio. Anda Bapak Mauli Manai, Jang Wahab seperti biasa ida dewean, tapi ada narasumber yang bakal ditanya-tanya oleh Jang Wahab, yaitu Pak Yus Rizal. Pak Yus Rizal ini adalah salah satu budayawan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ya, Anda Bapak Mauli Manai, sebelum kita berbincang-bincang, jangan lupa Anda Bapak Mauli Manai klik di tombol subscribe kita. Ya, dan jangan lupa di-share dengan yang lainnya supaya kita bisa membuat video-video yang unik lainnya. Ada Bapak mulai mana? Ya pun. Begitu banyak ya yang namanya cerita-cerita masyarakat Kayagung Kabupaten Ogan Komering Ilir yang tak kalah pentingnya. Di sini ada yang namanya kisah-kisah tragedi yang sangat tragis sekali. Jadi di sini yang akan kita bahas yaitu tragedi Sungai Pawoh. Ya, jadi dulunya ini kasusnya setahu Jang Wahab ya. Konon di perairan dari Mesuji itu atau wilayah Mesuji yang arahnya ke daerah Lempung itu di zaman dulu itu ada sebuah sungai tempat transportasi sungai ya, warga masyarakat waktu itu yang bernama Pawoh ya, sungai itu yang bernama Pawoh. Dan waktu itu Sungai Pawoh itu dianggap benar-benar bagi orang yang perantau atau yang berdagang melalui transportasi perahu tadi itu menjadi satu momok yang sangat menakutkan, bahkan menyeramkan sekali. Nah, yang Jang Wahab nak nanya, Sungai Pawoh itu posisinya ada di mana? Dan kenapa sih dikatakan oleh masyarakat setempat waktu itu hal yang menakutkan? Iya. Baiklah, Iwap ya. Ya. Sebelum saya memberikan penjelasan ya, sebenarnya agak merinding. Merinding ya? Iya. Ya, jawab juga merinding Ya. karena di situ ada tragedi-tragedi. Dalam tragedi ini termasuk silsilah keluarga kami pun bagian daripada korban tragedi Sungai Pawoh tersebut ya. Nah, kalaupun keberadaan atau posisi tempat Sungai Pawoh itu kan, itu ada di lingkungan antara ya, Lempung menuju ke Mesuji. Nah, ini posisi tempat Sungai Pawoh kan. Jadi apa namanya? Memang waktu dulu memang transportasinya kebanyakan di sungai ya, Ya. bukan di daratan, bukan ya? Ya. Ya. Ya, karena pada masa itu di Wate, Iya ya. ini di abad ke-19 ya, sampai ke pertengahan media abad 18-19 ya, tahun 50-an, 60-an, 70-an bahkan ya. Orang-orang perantau pedagang yang menggunakan jasa transportasi perahu ya, terutama perahu kajang kan, Iya. tidak ada jalan lain aksesnya Iya. kecuali hanya sungai. Nah, untuk menempuh wilayah baik itu menuju ke Mesuji ataupun daerah sebelumnya kan, tidak ada jalan lain kecuali sungai dan harus melalui Sungai Pawoh ini. Iya. Karena tidak ada sungai lain untuk menembus itu sebagai jalur untuk menuju ke tempat sasaran kan. Iya. Adanya di Sungai Pawoh kan. Iya. Nah ini Pak Rizal. Ya. Ngapunnya sih Sungai Pawoh itu dianggap hal yang menakutkan. Nah, yang menakutkan setahu Jang Wahab kalau di sungai karena rawan ada buaya, ada hewan-hewan yang ganas dan sebagainya. Tapi ini justru apa namanya yang menakutkan ini kebanyakan ya sesama manusia. Yeah. Nah, sebenarnya Sungai Pawoh itu sendiri mana sih kondisinya? Ya, Sungai Pawoh itu ya membelah dua tebing, di dalam daerah hutan. Ya. Jadi kiri kanan hutan rimba ya. Dan Sungai Pawoh itu menjadi momok bagi masyarakat ya. Di samping sering terjadi todong-menodong atau rampok-merampok ya. Nah, sering juga gangguan-gangguan ada buaya-buaya. Buaya, kemudian hewan-hewan dari tebing ya yang melompat ke perahu
yang ya katakanlah memangsa Iya. orang-orang yang di dalam perahu kan, seperti harimau kan itu. Iya. Nah, ini. Dan kejadian demi kejadian dikatakan itu tragedi kan, Iya. karena setiap air mau pasang ya, para orang-orang penotong atau perampok ini dia tahu jadwal. Kalau air pasang, mereka kebanyakan tidak muncul untuk melakukan kegiatan merampok ya. Iya, iya. Karena kondisi sungai itu airnya tinggi. Tinggi. Ya. Nah, yang sering muncul orang-orang para perampok ini saat menjelang air mau surut. Karena Sungai Sodong itu kondisi sungainya adalah dangkal. Nah, dia terkadang ada airnya saat musim hujan. Kalau saat musim kemarau, airnya akan kering. Dan perahu-perahu itu terkadang ada yang memaksakan untuk meneruskan perjalanan dalam kondisi airnya cetek atau airnya rendah kan. Nah, ada yang mereka tuh sengaja tidak sempat keluar dari wilayah Sungai Pawo itu kan. Nah, saat tidak sempat keluar inilah tercium oleh para perampok itu kan. Nah, mereka turun langsung merampok. Merampok ini bukan hanya merampok barang-barang saja, bahkan nyawa. Dari sinilah kebanyakan orang-orang, terutama orang Kayagung yang sering membawa dagangan ke daerah Mesuji dan sekitarnya, ke daerah Lompuing, Cahayabumi dan sebagainya kan, itu menjadi trauma. Kadang mereka tuh selamat dari ancaman keberangkatan. Saat mereka akan pulang, mereka trauma, teringat ada ancaman-ancaman, mereka terkadang tidak lagi mau pulang ke daerah asal, langsung menjadi pemukim atau orang-orang yang bermukim di daerah tempat dia berdagang. Itu mungkin salah satu antisipasi mereka ya. Iya. Ya daripada ya mereka kan sudah tahu gelagat-gelagat dari penjahat itu bahwa pada saat air surut dia adong. Iya. Jadi itu salah satu ya trik mereka ya. Jadi untuk Bapak mulai mana ini Pak Rizal, yang dikatakan tragedi itu memang kebanyakan hal-hal yang sifatnya ke arah kekerasan tadi. Ya, kekerasan tadi. Nah, tapi di sisi lain Sungai Pawo ini untuk keberadaannya saat ini masih adakah, dan sebenarnya kondisi yang Sungai Pawo tadi sekitar tahun berapa sih kejadian yang namanya tragedi-tragedi itu? Nah, kejadian-kejadian itu berawal kebanyakan ya, tapi sebelumnya mungkin sudah ada kan, tapi tidak terdengar oleh masyarakat. Tapi yang paling banyak terdengar itu kejadian itu sejak tahun 50-an. 50-an. Ya. Iya. Nah, kondisi Sungai Pawo itu kan justru rawan terjadi perampokan-perampokan. Itu tadi dia memiliki kondisi sempit ya. Sempit di antara dua tebing. Perahu tidak lancar meneruskan perjalanan karena pengaruh air. Pengaruh air, benar. Ya. Jadi dasar dari perahu pengangkut ya. Nah, terkadang bukan saja gangguan-gangguan daripada perampok ya. Saat air mengizinkan untuk meneruskan perjalanan, terkadang orang-orang yang melintas dari Sungai Pawo itu bukan saja menemukan para perampok, tetapi arwah-arwah bergentayangan korban daripada perampokan ini. Nah, ini yang membuat ketakutan masyarakat ya. Nah, kalau boleh tahu Pak Rizal, keberadaan dari Sungai Pawo sampai sekarang ada nggak? Ya, masih ada. Masih ada ya? Hanya bedanya kan, kalau dulu Sungai Pawo itu jadi jalur utama untuk meneruskan perjalanan sungai kan, sekarang kan daerah kita sudah terbuka. Benar. Ya, ada jalan darat kan, sehingga jalan sungai itu, jalan air itu sekarang ini sudah tinggal. Jadi orang-orang mau ke Mesuji, mau ke Lompuing tidak lagi menggunakan transportasi air. Mereka sudah menggunakan transportasi darat. Nah, itu pun berakhirnya diperkirakan sejak tahun 90-80-an awal.
Iya. Setelah mengalami satu Ya, kemajuan terbukanya ada lintas timur dan sebagainya. Iya. Ya untuk Bapak mulai mana itu tadi ya tragedi Sungai Pawo yang sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Wisjal yang tahu persis tragedi pada saat itu, ya, cerita-cerita dari masyarakat setempat. Dan tentunya untuk Bapak mulai mana sebelum kita tutup perbincangan kali ini, tentunya apa yang dikemas dalam video YouTube ini ada keterbatasan waktu, ya. Jadi untuk Bapak mulai mana lebih lengkap lagi. Kalau yang ditanya mungkin ada yang tertinggal dari bahasan ini, silahkan langsung baik menghubungi channel Kayagung Radio atau mungkin langsung berhubungan dengan Pak Wisjal sendiri. Ya. Itu tadi untuk Bapak mulai mana. Ya, sebelum itu ya mungkin ada kata-kata yang nanti disampaikan untuk yang terakhir. Pesan mengingatkan kembali untuk warga Mesuji dan sekitarnya, kemudian warga Longkuing, Sayabumi, Tebing Sudut dan sebagainya kan. Kami ketengahkan cerita tragedi Sungai Pawo ini sengaja mengajak kita untuk mengingat masa lampau yang penuh dengan cerita-cerita heroik yang pernah ada di lintasan Sungai Pawo. Mudah-mudahan bagi adik-adik generasi muda sekarang kan akan bisa mengenang orang-orang tua kita zaman dulu dan betapa sulitnya untuk membangun perekonomian keluarga sampai banyak mempertaruhkan harta dan benda serta nyawa. Ya, melintasi Sungai Pawo ini demi memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Luar biasa Bapak Mulai Mana. Kalau itu Bapak Mulai Mana, kita cukupkan dulu perbincangan kita kali ini. Dan jangan lupa akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayagung Radio.